Nah, sahabat bahagia, itu tadi sekilas 5 kebiasaan yang orang kadang-kadang susah menjadi kaya. Saya ulangi, yaitu 1, malas. Kedua, mengikuti gayanya orang kaya yang memang sudah settle. Ketiga, biasanya mengabaikan tentang kesehatan dirinya. Yang keempat, biasanya kita itu selalu berpikir negatif. Yang kelima, terakhir adalah kita biasanya tidak sadar mengeluarkan uang atau kecil-kecil pengeluarannya itu akhirnya kita itu keluar dari batas kemampuan kita sehingga kita susah untuk menjadi orang kaya. Maka itu yang pertama adalah bersyukurlah apa yang sudah diberikan Allah kepada kita nikmati, syukuri. Semakin kita banyak bersyukur, maka insya Allah kita akan diberi banyak rezeki dan dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio dalam Motis, yaitu motivasi dan inspirasi yang luar biasa. Nah, saya sedikit di sini akan membahas, jadi kita ngobrol-ngobrol masalah kebiasaan yang membuat orang-orang itu susah menjadi kaya. Nah, kalau bisa saya bagi, kaya itu ada 2, ya. 1, kaya hati. Yang kedua, kaya dunia. Nah, kaya dunia ini yang dimaksud adalah harta, kedudukan, jabatan, atau uang, atau barang-barang, atau rumah, atau apalah. Itu adalah yang disebut dengan kekayaan dunia. Nah, yang pertama tadi adalah kekayaan hati. Ya, kekayaan hati ini sangat luar biasa. Dan itu nanti kita bahas tersendiri ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kekayaan dunia. Orang susah menjadi kaya. Apa biasanya? 1, biasanya seseorang itu malas-malasan. Ya, malas. Mulai awal bangun tidur aja sudah malas. Apalagi sudah bangun. Wakernya sudah bunyi, tapi malas mau bangun. Ini sudah salah satu ciri orang yang akan susah kaya. Mau melakukan aktivitas setelah bangun tidur pun malas. Sehingga kalau malas, biasanya diikuti pikirannya juga malas. Sehingga kurang produktif. Jadi apa yang mau dilakukan, mungkin cuma bangun tidur, mandi, berangkat ke tempat kerja, istirahat, makan, pulang lagi. Setiap hari begitu. Jadi kemalasannya akan membuat pikiran kita kurang produktif, kurang kreatif, sehingga pekerjaannya tiap hari begitu-begitu aja. Tidak ada tambahannya untuk bisa cepat kaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita ini sudah hidupnya masih pas-pasan nih ya. Belum mensyukuri lagi. Kita ikut-ikutan gaya hidup orang-orang kaya di sana yang sudah memang settle kaya mereka. Jadi kita itu mengikuti mereka. Nah, padahal kita tidak punya apa-apa. Nah, di situ kita kurang mensyukuri. Sehingga apa? Kita akan susah menjadi kaya. Nah, yang ketiga yaitu kita itu sampai mengabaikan kesehatan kita sendiri. Nah, mungkin sebelum saya bahas tentang kesehatan, ada pertanyaan dari sini, ayo. Dok, saya mau bertanya, bagaimana bisa fokus membangun kekayaan jika kita berjuang mengatasi masalah kesehatan kita sendiri? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, bagaimana kita bisa membangun sebuah kekayaan dalam dunia ini, sedangkan kita fokus untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, kalau kita berjuang, kita bekerja, kita produktif, kita berkreatif, atau kreativitas apalah yang bisa menimbulkan atau mendapatkan cuan, ingat pasti ada hari libur dalam 1 minggu. Makanya kebanyakan enak-enakan pulang kerja nggak mau istirahat, kebiasaan nongkrong sampai malam. Ini sudah mengurangi waktu tidur Anda, sehingga Anda akan mencuri atau mengambil waktu tidur Anda pada waktu Anda libur. Nah, ini nggak boleh. Harusnya tetap usahakan dalam 1 minggu itu bisa mencepatkan kurang lebih 3 hari, minimal 3 hari bisa olahraga, ya. Pola makan yang bagus, yang sehat, olahraga, paling enggak olahraga nggak usah lama-lama lah, minimal 1 jam aja. Jadi setiap hari itu kita manage.
jangan waktu libur terus kita males. Karena kemalasan tadi yang nomor satu tadi. Jadi seperti itu, membuat kita itu mau kaya, membangun kekayaan, tapi kita itu males untuk olahraga. Nah, makanya itu jangan mengambil waktu istirahat Anda untuk yang lainnya. Jadi sempatkan manage itu waktu untuk olahraga. Meskipun 1 jam dan dalam 1 minggu bisa Anda lakukan 3 kali. Nah, yang keempat, kita harus selalu berpikir positif. Nah, biasanya orang-orang yang mau kaya itu biasanya itu males, ya, pikirannya negatif terus. Kenapa pikirannya negatif? Kalau dia sudah diawali dengan malas. Pada waktu malas, pikirannya sudah gelambriang kemana-mana. Oh, jangan-jangan itu kaya cepat, jangan-jangan pakai sesuatu, jangan-jangan main ini, jangan seperti itu. Pikirannya negatif. Makanya apa? Energi frekuensinya itu akan kembali ke kita. Karena apa? Kita yang memikirkan dia negatif akhirnya kembali ke kita. Sehingga kita untuk mendapatkan kekayaan itu akan sangat susah. Nah, yang terakhir yaitu kebiasaan seseorang untuk susah membangun kekayaan itu adalah biasanya kita kadang-kadang nggak nyangka. Pergi dengan teman, kita mengeluarkan, sudah saya aja yang bayari, padahal kita nggak punya uang, kita yang bayari kecil sedikit seperti itu. Jadi seakan-akan kita tuh jadi bos, uangnya banyak, padahal tidak banyak. Jadi meskipun kecil, kita yang bayari ke teman, sana lagi teman lagi. Jadi kita terlalu banyak pengeluaran yang kecil-kecil sehingga kalau menumpuk akan jadi besar. Padahal kita itu tidak punya uang sebanyak itu. Nah, adakah pertanyaan lagi? Dok, mau tanya, bagaimana cara kita menata keuangan kita agar kita tidak boros? Ya, jadi gini, kalau untuk menata keuangan agar kita tidak boros, yang sudah kita hasilkan bersusah payah, kita harus manajemen. Kebutuhan kita itu apa aja sih dalam 1 hari, dalam 1 minggu, atau dalam 1 bulan. Nah, itu sudah disiapkan. Kalau kita sudah dapat uang, maka uang itu posnya sudah sesuai dengan planning kita. Pos ini untuk ini. Nah, kalau ada sisa, alhamdulillah, itulah yang digunakan untuk misalnya pengeluaran kecil-kecil, baik dengan teman atau untuk diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memanajemen itu, maka nanti kita akan boros. Akhirnya apa? Kebutuhan kita sendiri, planning kita untuk menjadi kaya akan susah dicapai. Nah, sahabat bahagia, itu tadi sekilas 5 kebiasaan yang orang kadang-kadang susah menjadi kaya. Saya ulangi, yaitu 1, malas. Kedua, mengikuti gayanya orang kaya yang memang sudah settle. Ketiga, biasanya mengabaikan tentang kesehatan dirinya. Yang keempat, biasanya kita itu selalu berpikir negatif. Yang kelima, terakhir adalah kita biasanya tidak sadar mengeluarkan uang atau kecil-kecil pengeluarannya itu, akhirnya kita itu keluar dari batas kemampuan kita. Sehingga kita susah untuk menjadi orang kaya. Maka itu yang pertama adalah bersyukurlah apa yang sudah diberikan Allah kepada kita nikmati, syukuri. Semakin kita banyak bersyukur, maka insya Allah kita akan diberi banyak rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dari saya itu aja di Motis, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.